Ya, pemirsa, hari ini kita lihat bahwa kelompok peretas atau hacker yang menamakan diri mereka Brainchipper ini sudah memenuhi janjinya quote unquote ya. Dan kita bisa lihat pengumuman mereka itu ada di Twitter. Coba kita lihat bersama. Ada dua postingan. Yang pertama mereka mengatakan bahwa ini dia ya. Yang sebelumnya dulu teman-teman, yang satu lagi. Nah, poin ini. Jadi mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katanya kami sekarang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak ditanyakan kepada kami. Ada kurang lebih 7 poin di sini, tapi di sini disampaikan bahwa kurang lebih ya, poin pertama adalah mereka mengatakan ini adalah keputusan mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Kemudian juga ini adalah kali pertama dan terakhir kalinya korban yang dalam hal ini adalah kita, bangsa Indonesia, akan mendapatkan kunci secara gratis. Setelah itu kami tidak akan bernegosiasi lagi atau tidak akan melakukan tawar-menawar lagi. Kemudian, why did we attack the data center? Mereka menjawab bahwa karena data center itu adalah industri dengan tingkat teknologi yang tinggi sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar. Sehingga ini untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah Indonesia. Mereka juga mengatakan hanya butuh waktu yang sangat singkat buat mereka itu untuk bisa membobol, mengambil data yang ada di pusat data nasional kita. Kemudian kita lihat juga akhirnya mereka memberikan link dekriptornya. Ada di halaman selanjutnya, teman-teman boleh dibukakan. Nah, di sini sudah ada link dekriptor sesuai dengan janji mereka dan mereka minta pemerintah untuk mendownloadnya. Tapi ada ancaman juga yang menarik di sini, dikatakan bahwa pemerintah itu harus mengkonfirmasi sudah menggunakan link ini dan mereka bilang bahwa harus pakai link ini. Kalau tidak pakai link ini, kalau pemerintah ternyata meminta pihak lain untuk membantu tidak pakai link ini, maka mereka akan mempublish data yang sudah mereka ambil ini di tempat yang lain. Jadi masih ada disertai ancaman. Sekarang saya ingin tanya ke Mr. F, Mas F. Sudah berapa lama Mas F jadi hacker? Lebih dari 15 tahun. Sudah lebih dari 15 tahun ya. Mas F tadi sempat cerita ke saya kalau hacker itu juga ada aliran-alirannya ya. Iya. Ada 3 aliran. Apa Ya, tadi alirannya Mas? Ya dari yang white hat. White hat? Ya, Itu apa? itu yang ethical. Bisa dibilang ini hacker yang ingin membantu pemerintah begitu ya. Dia kasih tahu ada celahnya di mana gitu ya. Supaya ada perbaikan dari pemerintah. Kemudian aliran yang kedua? Black hat. Black hat itu yang? Itu yang benar-benar cari untung. Yang minta yang tebusan merusak seperti ini. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga yang grey. Grey itu yang? Grey itu kadang dia berbuat baik, kadang berbuat jahat juga. Brainchipper ini yang mana? Saya nggak bisa bilang dulu ya. Tapi kalau dilihat dari tiba-tiba kan data kita disandra nih. Iya. Terus tiba-tiba dikasih kunci secara cuma-cuma. Iya. Menurut Mas F ini Jadi kebodohan, dagelan, sinetron atau apa? Jadi kalau saya lihat dari sini tuh, biasanya kalau yang pelaku ransom itu biasanya mereka tuh nothing tulus, gitu. Di saat mereka dapat data, ya kalau dia nggak dapat uang, tebusan, ya dia jual, gitu. Separah-parahnya ya datanya hangus gitu aja. Take it gitu. or leave it ya. Nggak ada tiba-tiba kasih cuma-cuma kayak gini. Gitu. Dan di belakang kita semua tuh ngerasa ini sinetron atau komedi nih, gitu. Itu sih. Kenapa? Karena ini tidak lazim biasanya. Nggak lazim di kelompok kalau dari hacker kita. tuh tidak lazim kasih kunci cuma-cuma kayak Ya, gini. apalagi setaraf PDN ya, datanya sebegitu besarnya, sebegitu berharganya, gitu. Itu pasti banyak yang minta, gitu. Bukan dari dalam, yang dari luar Indonesia pun banyak. Kalau kita mau coba nerka-nerka motifnya apa ya Mas? Kenapa sampai seperti ini? Tiba-tiba diambil datanya terus sekarang dikasih cuma-cuma. Motifnya apa ya kira-kira? Saya nggak bisa lanjut tuh. Nggak bisa lanjut ya? Bisa dibilang, ya kalau sebagian dari kita bilang ini sinetron. Sinetron. Prank? Ya, Prank ya? Prank. Sebenarnya sinetron sih kita tapi nyebut. kayak ini kayak jualan jasa konsultan ya, karena ujung-ujungnya kan dia bilang begini nih. Sebuah pusat data itu harus memiliki keamanan yang bagus, teknologi yang bagus, orang-orang juga yang bagus gitu. Itu kan dia tuh udah cinta Indonesia, terus kayak gue punya nih teknologinya kalau lo mau. Tapi begini ya Pak. Gimana sih? Sorry, gue kayak mau jualan gitu? Ya, saya nggak ngerti karena di situ dia ngomong loh.
Iya, harus saya kasih tahu ya, investasi harus kan investasi di yang bagus industri dan lain-lain ini. gitu. Jadi dia kasih nasihat tuh ke Indonesia. Gimana, Mr. F? Ya, Sebaik itu ya hacker kadang-kadang memang suka pengen aja Mana ngerjain ada? pemerintah. Nggak ada, Pak. Itu hasil kerja keras dia gitu. Dia merasa itu hasil kerja keras dia gitu. Ya, masa sih nggak dibayar gitu. Lagi juga saya lihat PDN gitu, sekelas PDN dan semua data ada di situ gitu ya. Masa datanya itu nggak ada sebatas backup atau sebatas yang firewall lah, IDS lah atau yang lainnya, pelindung jaringan lah nantinya. Pelindungnya kan ada ya yang namanya Windows Defender itu. Windows Defender itu kan Bagi dari seorang Windows ya. hacker, Windows Defender itu gimana? Itu nggak sampai 5 menit. Gitu. Kita nggak sampai 5 Selemah menit. itu? Iya. Kayak gitu. Itu Geleng-geleng biasanya kepala nggak? Ternyata kita masih pakai Windows Defender untuk sekelas pusat data. bahkan itu lebih rendah daripada bank daerah, sekelas bank daerah. Bank daerah lebih canggih Bank pelindungnya. daerah lebih canggih pelindungnya. Gitu. Dia punya data center Loh, dan ini maaf ya saya nanya. Monggo. Jadi menurut Pak F, ini hackernya dalam negeri atau orang Indonesia yang ada di luar negeri atau orang luar negeri beneran sih? ya kita sih ngelihatnya tuh jadi lawakan gitu, gitu. Kok kayak begini gitu. Kalau emang dia punya data dengan serta merta katanya ada yang melobi gitu kan ya. Ya, yang di lobby itu ini kan data sebesar-besarnya Indonesia ya. Itu ibarat PDN tuh Indonesia udah di tangan dia. Jadi ini kayak stand up komedinya hacker lah. Ya, gitu. Itu udah Bisa dilihat nggak? Ini orang dalam negeri lah, bukan orang dalam kementerian atau itu ya? Orang dalam negeri apa orang luar negeri? kita nggak bisa bilang ya. Cuma kita dari beberapa temen tuh kita lihat ada yang sempat ngebuka Cyberfear itu siapa gitu kan ya. Terus emailnya ternyata udah Pound gitu. Pound itu maksudnya gimana? Jadi udah berapa kali dijebol. Dan Emailnya dari? Email si Cyberfear gitu. Dan kita lihat hasil dari teman kita tuh password dari Cyberfear, email Cyberfear dari kemana aja itu kita sampai link ini ya kita ketahuan. Oke, tapi tetap yang identitas dari hacker brainchipper ini belum bisa diketahui. Ada satu orang India, saya nggak tahu itu sebagai pelaku atau advisor. Gitu. Setelah ditelusuri tadi ya. Ya, kita Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan judi online nggak sebetulnya? Sebenarnya enggak sih kalau kita lihat sih. Ya. Biasanya kalau judi online tuh biasa mereka tuh patternnya itu dia menyisipkan. Menyisipkan web mereka ke situs-situs pemerintah. Oh, jadi bukan Gitu. mencuri data gitu ya. Jadi manfaatin Oke. kelemahan dari web pemerintah. Nah, dia masukin halaman page judi online dia ke dalam situs pemerintah. Misalnya Sebenarnya ada beberapa keanehan ya. Apa tuh, Pak Pratama? Ada beberapa kejanggalan nih gitu yang tadi Mas F bilang drama-drama ini gitu. Yang pertama adalah ketika si brainchipper itu mempublikasikan pertama kali, dia bilang bahwa nanti Rabu akan saya kasih gitu. Kalau memang dia niatnya baik bener gitu, kalau dia memang punya kuncinya bener, ngapain harus nunggu hari Rabu? Kasih aja sekarang gitu. Orang dia punya kuncinya gitu, kenapa harus nunggu hari Rabu? Kemudian yang kedua, Biar dramatis gitu loh, kayaknya Pak. nggak ada gitu. Dari pengalaman kami ya di lembaga riset keamanan cyber Cicerek gitu, dari gengnya si Lockbit ini dan turunannya gitu, dia ngemis-ngemis atau minta ceperan, minta donasi itu nggak pernah ada ceritanya. Yang ini minta ya, Pak? Ini minta, padahal target utamanya $8 juta. Ya. Ngapain Anda mau minta $8 juta, kemudian Anda minta donasi untuk ke dompet hero-nya gitu. Itu agak sedikit aneh gitu. Kemudian juga di situ sebenarnya ada countdown timer gitu ya. Yang kalau kita lihat itu sampai 8,5 tahun, walaupun akhirnya dia memberikan linknya gitu. Nah, ketika mereka memberikan linknya, ya tadi kan Pak Semi bilang katanya sudah coba di beberapa sampel bisa gitu. Tapi saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Kalau udah bisa digunakan, pasti sekarang udah dipublikasikan besar-besaran nih. Kita berhasil melakukan dekripsi file-file yang dienkripsi oleh si brainchipper gitu. Dan tadi sebelum kesini saya juga tanya sama sahabat saya di BSSN gitu. Gimana progresnya gitu. Udah bisa belum gitu. Masih on progress gitu. Sampai tadi malam jam 1:30 saya gimana? Masih belum bisa, masih on progress gitu. Ya kan. Artinya kunci yang diberikan oleh si brainchipper yang kita ketahui semua ini gitu, mereka publikasi di dark web gitu.
kebenarannya saya nggak yakin gitu. Kemudian juga kita sudah diskusi, kita melakukan riset dengan beberapa teman gitu. Ternyata nggak cuma satu malware yang digunakan, ransom yang digunakan nggak cuma satu, ada 2 macam ransom gitu. Dan ini adalah hanya salah satunya saja gitu yang diberikan key-nya. Artinya kalau ini diberikan, masih ada satu sistem lagi yang menggunakan ransom lain gitu, yang kita belum diberikan key-nya. Kalaupun kalau ini bisa untuk dibuka ya gitu. Tadi Mas F juga sudah bilang, sebetulnya ada 2 ya. Ada 2 yang menyerang PDNS ini. Apa saja itu, Mas? Lockbit 3 sama Lockbit 3, Babuk. Babu. Nah, BABUK, Babuk. Babuk. Oke, ini yang dikasih link dekriptor untuk Babuk. Untuk Babuk. Untuk Babuk. Jadi kalau Babuk, bedanya apa tuh? Ya, kalau Babuk itu kalau bukan dapat linknya, key-nya itu nggak pernah bisa dibuka karena dia udah bener-bener hampir nggak ada, bisa kita bilang nggak ada bugnya. Gitu. Kalau yang Lockbit 3 itu masih ada bugnya dan kita sempat RE itu apa? Reverse engineering. Gitu, dan kita dapat key-nya juga. Gitu. Berarti kalau yang untuk hacker-hacker Indonesia itu bisa ya untuk buka yang dari Lockbit 3 itu? Ya, kita nggak kekurangan orang pintar kok. Gitu. Ini menarik. Kita tidak kekurangan orang pintar ya, Mas F. Mas F tadi di sebelum acara mulai juga bilang itu terus. Tapi kenapa sepertinya kementerian lembaga kita tidak menggunakan orang-orang pintar di bidang IT yang ada di Indonesia, Mas? Kan mungkin karena kita kekurangan orang cerdik. Atau malas kali. Malas ya? Ya, biasanya dari kita tuh kan dari ethical gitu ya. Itu kita selalu cari celah di mana sih biar situs-situs pemerintah juga kita cari celah, dan kita di saat kita nemu celah biasanya kita ngasih tahu ke pemerintah, ke misalnya ke dirjen apa gitu white hat nih, white hat tadi bilang kok ini aliran white hat gitu kan. Kita cari tahu dan tanpa kita rusak gitu. Kalau ada celah di sini gitu ya. Jadi sebetulnya yang hacker-hacker white hat ini sudah menawarkan diri, berbaik hati begitu ya, kasih tahu pemerintah ada celah di sini nih. Kalau pemerintahnya mau, tapi kadang-kadang ada nggak suka tuh. Seringnya dikasih tahu nggak suka, malah ngancam-ngancam mau ngelaporin tuh biasanya. Iya, itu. Kayak gitu. 2 hal kayak gitu. Yang pertama karena ada undang-undang ITE pasal 30 Mas Dev gitu, ayat 1, 2, dan 3 gitu, ngakses sistem orang lain tanpa izin pemilik sistem itu udah kena pasal ini 8 tahun penjara itunya. Jadi makanya suka tidak digubris. Di saat itu memang kita tuh kita bilang kontroversi di situ ya, ironis gitu. Di saat kita mau bantu orang kalau sistemnya ada lubang gitu kan, kita juga bisa dilaporkan dengan UU ITE. Padahal ini gitu. Ngasih bantuannya tanpa gitu. minta apa-apa. Tanpa minta apa-apa. Kita nggak minta bayaran. Nggak minta bayaran. Biasanya kita halo ada celah di sini nih. Biasanya berapa email tuh nggak dibalas gitu, atau sekali email ada apa ya gitu, atau dengan tuntutan seperti itu. Jadi buat apa kita terusin lagi? Ini dari hacker aja ya, dari teman-teman hacker aja mereka nggak direspon. Lebih parah lagi, BSSN itu juga di tahun 2023 mereka memberikan indicator of compromise gitu, sensor terhadap kemungkinan serangan. Ada 1.000 lebih gitu, yang merespon hanya berapa bang? 5%. Yang lainnya nggak peduli. Jadi maksudnya itu sudah dikasih warning? Udah dikasih warning. Sistem Anda nih, ada yang mau nyoba-nyoba masuk nih. Ada yang udah berhasil masuk nih. Ini sistem Anda nih ada bolongnya nih. Udah dikasih tahu. Tapi nggak peduli. Nah, saya tanya nih. Nggak peduli apa nggak ngerti kebanyakan? Nggak peduli. Nggak peduli karena nggak punya security awareness gitu. Itu yang take care itu konsultan IT yang disewa pemerintah atau PNS pihak yang memang ketiganya tugas. Yang mana, atau orang dalam? Yang tadi harus merespon itu, yang misalnya tadi kan dikasih tahu nih. Ini lo ada lubang nih. Nah itu yang merespon konsultan yang di-hire oleh negara. Oh enggak dong. Atau PNS. Pegawai pemerintah kan setiap kementerian lembaga pemerintah itu kan mereka punya orang IT gitu. Ada Pusdatin, kemudian ada beberapa CSIRT gitu. Mereka ada gitu. Dan BSSN tektokan sama mereka sebenarnya gitu. Tetapi mungkin karena kebijakan pimpinannya gitu diinfokan, mereka nggak merasa bahwa ini ancaman gitu, sehingga ketika mereka nggak merasa ancaman akhirnya ya sudahlah ngapain diurusin. Kalau nggak merasa ancaman berarti sebenarnya nggak paham dong, kurang Pak. Emang nggak paham. Level pemahamannya. Masalah kita di Indonesia ini adalah sebenarnya karena nggak paham. Pimpinan-pimpinan yang level tinggi itu nggak paham kalau ini adalah ancaman nyata, itu jadi masalah. Dan itu terjadi karena memang tidak ada kapasitas gitu ya dari pucuk pimpinan yang kemudian melihat bahwa perspektif keamanannya itu nggak ada sama sekali gitu. Kalau mereka setidaknya punya
tidak perlu jadi hacker kan Pak sebetulnya Nggak menjadi perlu, menteri nggak nggak perlu, tapi perlu. mereka punya kesadaran bahwa Kita ini orang biasa sesuatu- aja nge-backup data, Betul. ya kan? Iya. Kalau dia Kita punya nggak pakai komitmen- Windows Defender. Betul, kalau dia punya komitmen yang baik terhadap keamanan data, kemudian dia bisa memprioritaskan hal tersebut, hal-hal yang tadi disampaikan itu kan sebetulnya bisa masuk langsung jadi alarm gitu ya, dan itu akhirnya bisa membuat seseorang ini membuat kebijakan yang lebih responsif terhadap hal tersebut. Tidak ada kata lain selain kebodohan. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa banyak kebodohan itu ya Mas Dev? Salah pilih orang atau gimana? Nah, lagi. salah pilih orang bisa panjang nih, ya. Nanti bisa muncul-muncul untuk nariknya ke pemilu lagi. Kita bukan hanya tarik ke atas Mas Dev. Kita lihat saja di setiap kementerian lembaga sudah ada sebetulnya operator IT-nya Right. begitu ya. Oke. Tapi mereka juga sudah dikasih warning malah tidak diindahkan. Jadi- Berarti kan salah juga pilih orang di dari situ. awal pembentukan undang-undang PDP, bahkan ketika kita merevisi untuk ketiga kalinya undang-undang ITE dan juga pada setiap rapat dengan BSSN, Kominfo ataupun instansi lain terkaitnya, ya kita selalu mendorong untuk ada SOP yang jelas. Jadi dan itu di-apply di semua KL, bahkan sampai dengan tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat desa. Pokoknya semua yang berkaitan dengan penyimpanan data. Kayaknya SOP-nya sudah cukup jelas. Nah, iya, tapi Masalahnya kalau dieksekusi misalnya atau jelas, berarti tidak? kan nggak akan ada kejadian seperti ini dong. Ya. Nah, berarti di dalam SOP-nya itu Atau mungkin SOP-nya sudah jelas, tapi kalau tidak khusus dijalankan PDN ini nggak saja. jelas SOP-nya. Memang tidak jelas, Protokolnya nggak PDNS. Ya gimana ceritanya backup itu akan dilakukan kalau Setelah ada si kliennya ini request untuk di backup. Udah nggak harus masuk akal otomatis. kalau menurut Yang saya. sudah request kayak imigrasi aja bilang tidak Ya, sudah dialihkan. request berbulan-bulan ternyata juga tidak di apa. akhirnya penuhi. imigrasi ngambil data pusdatin kan. Nah, makanya saya bilang imigrasi itu beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia ternyata masih punya backup di Pusdatinnya. tempatnya sendiri. Oke. Yang itu dilarang Inilah oleh orang apa, Indonesia, pemerintah, Kominfo selalu ada sebenarnya. untungnya ya. Tapi orang Indonesia juga harus cari biang keroknya siapa. Harus ada gitu yang disalahin, makanya disebut ada orang dalam. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.